Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 membuat sebuah video tentang demonstrasi kontekstual mengenai strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni pendidikan yang berpihak pada murid. Adapun video ini merupakan tugas untuk mata kuliah filosofi pendidikan. Adapun anggota kelompok dari kelompok 4 terdiri atas 5 orang. Yang pertama ada Aditya Iskandar, kemudian March Kevin Simanjuntak, kemudian Nurkawiyani Julun Sitorus, kemudian Julfa Lubis, dan yang terakhir ada Fitria Fahmi Munte. Pengajaran dan pendidikan. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran atau onderwijs dalam bahasa Belanda adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pengajaran dan pendidikan. Pendidikan atau opvoeding dalam bahasa Belanda memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Adapun dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara terdiri atas 8 dasar. Yang pertama, kemerdekaan, kedua, kodrat alam tim, ketiga, kebudayaan, keempat, kebangsaan, kelima, kemanusiaan, keenam, kekeluargaan, ketujuh, budi pekerti, dan yang terakhir, keseimbangan. Menurut Ki Hajar Dewantara, guru itu diibaratkan sebagai seorang petani, yang mana menjadi petani itu menuntun tumbuhnya tanaman, memperbaiki kondisi tanah, memelihara, memberi pupuk dan air, membasmi hama yang mengganggu tanaman. Kontekstualisasi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Mendidik dengan menuntun, mendidik sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, menanamkan budi pekerti, mengimplementasikan sistem AMO. Adapun tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara, yakni Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan sistem Among itu sendiri berarti ing ngarso sung tulodo, artinya seperti mencontohkan sholat tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya, mengerjakan soal ulangan dengan jujur, dan sopan santun kepada orang lain. Ing madya mangun karsa, seperti yang membangkitkan semangat peserta didik yang sedang mengalami masalah untuk tetap fokus menggapai cita-cita. Dan Tut Wuri Handayani, seperti di luar pembelajaran, guru tetap memberikan motivasi verbal dan dorongan untuk terus berjuang menggapai cita-cita. Penerapan strategi pendidikan yang berpihak pada murid berdasarkan Ki Hajar Dewantara dapat dilihat dari sistem Among, di mana ditelaah bahwa melalui penerapan sistem Among, pendidik diharapkan mampu mengenali karakteristik peserta didik, terutama pada aspek 1. Kemampuan dasar yang dimiliki anak, 2. Potensi anak sesuai dengan kodrat, 3. Kemampuan anak dalam mengungkapkan perasaan, pikiran, dan perbuatan, dan yang terakhir, keempat, memfasilitasi kemampuan anak untuk mengolah dan mengelola hasil temuannya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Dapat dikontekstualisasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara seperti: pertama, guru itu ibarat petani yang bertugas memupuk tanah, memperbaiki benih agar tumbuh kembangkan tanaman menjadi lebih baik di ladang. Yang kedua, ladang diibaratkan sebagai sekolah dan murid adalah benih dari berbagai varietas. Yang ketiga, petani tidak bisa memaksa benih cepat matang karena harus memulai beragam proses. Dan yang keempat, guru berusaha menciptakan agar anak didiknya tumbuh menjadi pribadi yang baik pekertinya, kemerdekaan dalam belajar, serta bisa menjadi mandiri. Nah, sekarang kita belajar tentang kontekstualisasi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam kurikulum Merdeka.
Nah, keselarasan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan kurikulum merdeka terkait juga pada filosofi pendidikan Tri Rahayu. Konsep pendidikan ini menekankan kepada kebahagiaan peserta didik. Dalam kurikulum merdeka, konsep kebahagiaan diaplikasikan dalam pembelajaran meliputi tiga hal. Yang pertama, pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Maksudnya, guru harus menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, baik dari metode, pengemasan materi pembelajaran, juga sikap guru terhadap peserta didik. Kedua, siswa menjadi pusat pembelajaran. Guru sebagai perantara dan pembimbing, siswa diberikan kebebasan untuk bereksplorasi dan menjadi subjek sekaligus objek dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, ketiga, penanganan terhadap hal-hal yang menyimpang meliputi kasus intoleransi, bullying, dan kekerasan seksual. Proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di kelas dan sekolah adalah pembelajaran yang menyesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Pengembangan potensi ini perlu mempertimbangkan aspek budaya dan potensi kearifan lokal yang memiliki oleh masing-masing daerah tempat peserta didik belajar. Gagasan Ki Hajar Dewantara mengenai paradigma pembelajaran yang berpihak pada siswa kaitannya yakni dengan pembelajaran berdiferensiasi. Adapun pembelajaran berdiferensiasi terdiri atas tiga bagian dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi merupakan turunan dan tuntunan praktis dari visi pedagogis Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi merupakan hasil nyata dari visi pedagogis Ki Hajar Dewantara. Dan yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi dan visi pedagogis Ki Hajar Dewantara, keduanya merujuk pada upaya perwujudan merdeka belajar. Nah, penerapan kurikulum merdeka bagi guru dan siswa memiliki kebebasan dalam berpikir sehingga guru mampu berinovasi dalam menyampaikan ilmu pengetahuan kepada siswa. Dengan menekankan kebebasan berpikir, diharapkan terciptalah inovasi dalam proses pembelajaran. Selain itu, siswa juga diberi keluasaan untuk berinovasi dan beraktivitas dalam belajar. Terima kasih, mari menjadi guru hebat.